Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Ekstrim. Dan pada kesempatan yang baik ini, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di malam hari ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow, kisah dari Om Ras, penulis asal Kalimantan Tengah, yang mana sudah sangat dinanti nih ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor on Desa Gaib di bawah sungai Kalimantan, kisah Robert. Entah kenapa si Arfan sampai begitu membuat fitnah yang tidak-tidak. Padahal aku pun sudah meminta izin pada RT di sini, dan beliau tidak mempermasalahkan tamu-tamuku menginap. Lagi pula, aku dan ibunya Ranti selalu mengawasi kalian semua, ujar Rustam. Saya dengar RT yang membawa Ranti dan Rowan itu adalah keluarga Arfan, bukan? Tanya Robert. Iya, dia RT di lingkungan rumah Arfan. RT di lingkungan ini ialah yang tadi membantu mengukur tanah, jawab Rustam. Robert mengangguk, entah apa yang ia pikirkan saat itu. Sementara itu Rowan menatap Ranti. Wajah gadis itu terlihat datar. Maaf Eti, karena kedatanganku kamu dan keluargamu jadi mendapat masalah. Kamu pasti malu karena masalah ini, ucap Rowan lirih, kepalanya menunduk. Ranti berusaha tersenyum. Enggak kok, kamu nggak salah. Memang gengnya Arfan saja yang seperti itu, seperti tidak pernah dididik, kata Ranti. Rowan menunduk. Maaf juga, karena aku yang tidak bisa langsung menikahimu setelah kejadian ini. Rowan, jangan difikirkan. Lagi pula kenapa kita harus tiba-tiba menikah tanpa persiapan hanya karena kejadian ini kan? Kita tidak perlu langsung menikah setelah kejadian ini. Kita masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan semuanya. Lain cerita kalau semisal aku hamil duluan, ujar Ranti. Rowan langsung menatap Ranti kaget setelah mendengar bait kalimat terakhirnya itu. Aku tidak akan pernah merusak perempuan yang aku cintai, ucap Rowan tegas. Ranti tertawa. Kan aku bilang misal nikah cepat untuk tanggung jawab, dan kita tidak perlu melakukan pernikahan seperti itu kan. Kita masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan semuanya. Rowan menghela nafas panjang, lalu ia menganggukkan kepala. Sudah ya, jangan terlalu difikirkan. Di kehidupan ini memang kadang-kadang ada beberapa orang yang tidak menyukai kita, dan itu wajar karena tidak semua orang harus menyukai kita kan. Yang penting kamu menyukai aku dan aku menyukai kamu, ucap Ranti sambil tersenyum. Rowan mengangguk. Terima kasih Ati, ucap pemuda itu. Wan, kamu tahu nggak, Arfan itu sebenarnya... Kalimat Ranti menggantung, matanya menatap Rowan yang tampak menunggu kelanjutan kalimat tersebut. Nggak jadi deh, ujar Ranti kemudian. Rowan mengerutkan alisnya. Jangan bilang kalau dia itu adalah bekas pacarmu, ujar Rowan. Ranti menggeleng. Enggak, dulu kami cuma teman. Dulu dia cukup baik, tapi setelah bergaul dengan gengnya sekarang, dia berubah jadi seperti itu. Mungkin dia menyukaimu. Masuk akal jika begitu. Pantas saja jika dirimu sekitar. Mungkin dia cemburu, kata Rowan. Ranti terdiam. Kenapa diam saja? Apa jangan-jangan kamu baru menyadarinya? Atau kamu menyesal? Tanya Rowan lagi. Ranti menatap pemuda itu dengan alis mata berkerut. Menyesal apa? Kan aku sudah bilang dari tadi, dulu kami cuma berteman. Dan lagi selama ini meskipun aku punya banyak teman laki-laki, tapi tidak ada satupun yang aku sukai layaknya seorang perempuan menyukai seorang laki-laki. Dan perasaan itu baru muncul setelah aku mengenalmu. Rowan tersenyum. Ya siapa tahu kamu menyukainya juga. Dia kan seusia kamu, wajahnya juga tampan. Kalau aku jadi perempuan, mungkin sudah aku pacari dia itu, ujar Rowan. Ranti tergelak. Itulah sebabnya kenapa kamu tidak diciptakan sebagai perempuan. Karena kalau kamu jadi perempuan, ayahnya Arfan atau kakeknya pun mungkin akan kamu pacari juga.
Ujar Ranti yang langsung membuat Rowan tertawa. Tapi sekarang pun bisa kalau kamu mau kok. Lanjut Ranti, kini giliran alis Rowan yang berkerut. Bisa? Bisa apa? Bisa pacari Arfan. Tawa Ranti langsung pecah setelah menyelesaikan ucapan itu. Nauzubillah, jauhkan bala. Mendengar saja sudah membuat aku merinding, ujar Rowan bergidik. Tawa Ranti semakin nyaring. Dia bahkan sampai memegangi perutnya. Rowan sampai geleng-geleng kepala karenanya. Lucunya, perutku sampai sakit. Tapi tidak bisa berhenti tertawa. Bagaimana ini? Ujar Ranti di sela-sela tawanya. Rowan, panggil Robert yang saat itu baru keluar dari dalam rumah bersama Amang Nanjan. Ya Bet, ada apa Bet? Sampai dengan rumah kita selesai dibangun, kita akan tidur di rumah Amang Nanjan, ujar Robert. Tawa Ranti langsung berhenti. Ia langsung menatap Robert. Rowan mengangguk. Dan untuk menghindari kejadian ini terulang kembali, sebaiknya kalian berdua jangan dulu sering-sering bertemu, lanjut Robert. Tapi Bet, kau sayang dia kan? Rowan menunduk kepalanya lalu mengangguk. Kalau kau memang menyayanginya, jaga kehormatan, jaga harga dirinya sebagai seorang perempuan. Jangan buat dia dalam masalah, ucap Robert. Rowan kembali mengangguk. Ayo, kita pergi ke rumah Kananjan. Kalau Manyang, tidak apa, dia di sini saja. Dia kan perempuan. Malam itu, saat Ranti dan Manyang sudah hampir tidur, tiba-tiba saja terdengar suara ketukan di pintu kamar mereka, diikuti dengan suara Nia, ibunda Ranti yang memanggil-manggil. Iya Ma, kenapa Ma? Tanya Ranti. Nenek Putih meninggal Ti, ucap ibunya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo, kita segera pergi ke rumahnya, kata sang ibu. Sebentar, Ranti ganti baju dulu ya Ma, ucap Ranti lirik. Ada apa Ti? Siapa yang meninggal? Tanya Manyang. Nenekku, nenek jauh. Manyang, kami titip rumah ya. Mungkin lusa kami baru akan pulang, ujar ibunda Ranti pada Manyang. Manyang mengangguk. Dia menatap kepergian Ranti dan kedua orang tuanya yang tergesa-gesa di malam itu. Keluarga Ranti pergi dengan menggunakan perahu jis. Sepanjang perjalanan itu, tak ada satupun dari mereka yang mengobrol. Ranti duduk paling depan, sementara ibunya di tengah, ayahnya di belakang memegang kendali perahu jis. Terlihat di beberapa sisi sungai, ada beberapa jis yang mesinnya dimatikan. Sepertinya orang-orang itu sedang menyetrumikan. Salah satu dari mereka mengarahkan senter tepat di wajah Ranti dan kedua orang tuanya. Rustam hanya bisa menghalangi cahaya senter itu agar tidak mengenai matanya, dan mereka terus melanjutkan perjalanan. Sekitar jam 12 malam, barulah mereka tiba di desa Nenek Putih. Setelah mengikatkan tali jis di salah satu jamban kosong, mereka pun langsung pergi menuju ke rumah Nenek Putih. Setibanya di sana, terlihat sudah ramai orang sedang membacakan Yasin di dekat jenazah Nenek Putih yang tertutup kain. Tak terasa, air mata Ranti langsung jatuh. Nenek Putih ini adalah orang Bangau. Beliau memiliki kulit putih, bahkan rambut dan bulu-bulu di tubuhnya juga berwarna putih. Itulah juga sebabnya kenapa beliau dijuluki sebagai Nenek Putih. Orang Bangau adalah sebutan untuk orang albino di tempat Omras di Kalimantan Tengah. Dulu, semasa Ranti dan Nawang kecil, mereka sering ke rumah beliau, apalagi setiap lebaran. Mereka pasti selalu bersemangat untuk pergi ke rumah Nenek Putih. Alasan pertama adalah karena kue hari raya di rumah Nenek Putih selalu enak-enak. Terlebih lagi, beliau selalu memberikan THR yang lumayan banyak untuk cucu-cucunya. Namun, semakin mereka besar, Ranti dan Awang jadi semakin jarang berkunjung ke rumah Nenek Putih. Dan kini, saat Ranti pergi ke sana lagi, Ranti hanya bisa melihat jenazahnya yang sudah terbujur kaku. Rasanya begitu sesak. Nenek Putih sendiri tidak memiliki anak karena beliau sama sekali tidak pernah menikah. Orang-orang menghindarinya dan menganggapnya menakutkan sebab beliau adalah orang Bangau. Sepanjang hidupnya, perhatian orang-orang hanya tertuju pada keunikan warna kulit dan rambut yang dimilikinya. Tanpa mereka sadari, Nenek Putih menyimpan sesuatu yang jauh lebih luar biasa dari sekedar keunikan fisik, yakni hati yang baik dan lembut
Begitulah manusia, kebanyakan hanya fokus pada kekurangan seseorang hingga kebaikan dan kelebihannya menjadi tak terlihat. Sekitar pukul 11 siang, acara pemakaman selesai dilaksanakan. Beberapa keluarga mulai kembali ke rumah mereka masing-masing sementara Ranti dan kedua orang tuanya masih berada di rumah Nenek Putih. "Kasihan Nenek Putih ya, mah," ucap Ranti. "Ranti, semua yang bernyawa pasti akan meninggal suatu hari nanti. Kematian itu adalah hal yang wajar, yang memang sudah seharusnya terjadi. Itu sudah menjadi ketetapan Allah, suratan takdir yang sama sekali tidak bisa kita hindari," ucapnya lembut. Ranti pun mengangguk. "Kalau hari itu Ranti meninggal, apa Mama akan sedih juga?" tanya Ranti. "Bicara apa kamu ini, Tih? Sudah pasti Mama sedih. Bahkan mungkin Mama bisa gila. Mama rasa tidak ada satupun orang tua di dunia ini yang bisa tabah dan tegak berdiri saat melihat anaknya meninggal. Ada istilah untuk seseorang anak yang ditinggal mati orang tuanya, tapi kamu tidak tahu kan bahwa tidak ada istilah untuk orang tua yang kehilangan anaknya. Kehilangan anak itu adalah hal yang paling menyakitkan. Tidak akan ada orang tua yang dengan sukarela berada dalam kondisi seperti itu. Tapi karena itu merupakan suratan takdir, jadi mau tak mau harus ikhlas dan bertahan meski dunia rasanya sudah hancur." Ranti langsung memeluk sang ibu. "Ranti sayang Mama." "Iya, Mama juga sayang Ranti ya," balas Nia. Rustam tersenyum menatap anak gadis dan istrinya yang saling berpelukan. "Malam ini kita pulang ya," ujar Rustam. Di malam harinya, setelah Isya, mereka semua pun pulang. Entah kenapa, angin malam itu terasa sangat dingin hingga menusuk tulang. Ranti semakin erat memegangi selimutnya. Jis semakin melaju. Suara mesinnya begitu nyaring terdengar. Ranti menoleh ke belakang. Dia penasaran kenapa ayahnya melajukan Jis seperti itu. Beberapa meter di belakang kami terlihat 3 buah Jis yang lainnya. "Kenapa, Bah?" tanya Ranti. "Mereka sepertinya mengejar kita," ujar Rustam. "Hah?" Ranti langsung berbalik menatap ayahnya. Jantung Ranti langsung berdegup tak karuan. Dia merasa sangat ketakutan. "Lampe, Lampe, datang Lampe, aku butuh bantuanmu," gumam Ranti dengan suara bergetar. Sesaat setelah itu, tiba-tiba saja Jis mereka menabrak sesuatu. Ranti yang memang saat itu sedang berjongkok sambil melihat ke belakang langsung terpelanting dan jatuh ke dalam air. Benturan akibat tabrakan itu sangat keras hingga membuat Jis mereka rusak parah dan karam. "Abah, Mama," teriak Ranti saat ia kembali ke permukaan air. "Ranti," ujar Rustam. "Berenang ke tepi lebih dulu," teriak Rustam dengan nafas terengah-engah. Ranti menurut, namun saat ia hendak berenang ke tepi sungai, kakinya terasa seperti ditarik oleh sesuatu. Hal itu membuat Ranti kewalahan untuk berenang. Sesuatu di bawah air itu mencengkram kakinya dan menariknya dengan sangat kuat. "Abah!" Nafas Ranti sudah hampir habis karena terus berusaha untuk melawan tarikan itu. Untungnya Lampe datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Ranti berhasil ke tepian dengan tenaga yang tersisa. "Maaf, aku terlambat Ranti," ucap Lampe. "Mamaku, cari mamaku," ujar Ranti dengan suara bergetar. Tubuhnya menggigil kedinginan. Matanya terus berusaha menatap gelombang di air. Saat itu benar-benar gelap. Penglihatannya benar-benar terbatas. "Mama, Abah," gumam Ranti sambil menangis. Ranti melihat ke arah hilir. Di sana tak terlihat lagi Jis-Jis yang tadi mengejar mereka. Mereka pasti orang jahat, pikir Ranti. Kalau orang baik, mereka tidak akan mungkin memberikan Ranti dan keluarganya seperti itu. Karena ulah mereka mengejar Ranti, kami jadi sampai seperti ini. Rustam akhirnya menyerah. Setelah menyelam beberapa kali mencari istrinya, ia akhirnya berenang ke tepian. "Mana Mama, Bah?" tanya Ranti bergetar. Rustam terdiam. Ia terduduk. Nafasnya terdengar berat. "Bah, Mama mana?" Ranti bertanya mamanya di mana lagi. "Abah, Mama mana?" Ranti tanya Mama di mana. Ranti bertanya dengan setengah berteriak, namun Rustam tetap tidak menjawab. Akhirnya dengan nekat Ranti kembali berjalan ke arah air. Dia berniat untuk menyelam mencari sang ibu, tapi untungnya tindakan Ranti berhasil dicegah oleh Rustam. "Ranti,
Mamamu hilang. Abah sudah puas menyelam. Mamamu tidak ada, ujar Rustam setengah berteriak. Ranti menangis histeris. Ia menghentak-hentakan kakinya ke tanah. Cari mama, teriak Ranti. Lampe pun kembali. Lampe, mamaku mana? Tanya Ranti, suaranya masih bergetar. Mamamu tidak ada. Kurasa mamamu sudah digulung oleh Tambun, ujar Lampe yang semakin membuat Ranti histeris. Tubuhnya benar-benar lemas kala mendengar perkataan Lampe tersebut. Bawa mamaku pulang. Bawa mamaku pulang, Lampe, teriak Ranti histeris. Lampe tak bergerak sedikit pun dari tempatnya berdiri, namun ketika teriakan Ranti semakin histeris, akhirnya dia memutuskan untuk meminta bantuan pada Rowan. Rowan yang saat itu sedang tidur terbangun setelah Lampe masuk ke dalam mimpinya. Nanti, gumam Rowan yang mengagetkan Robert yang sedang tidur di sebelahnya. Ada apa dengan Ranti? Tanya Robert. Teman Ranti datang. Dia meminta bantuan, Bet. Ranti, ayo kita ke rumahnya, Bet, ujar Rowan dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Dan malam itu juga Robert, Rowan, serta Amang Nanjan pergi ke rumah Meranti, namun di sana hanya ada Maya. Alhasil mereka pun akhirnya berempat pergi menyusul Ranti. Rowan mengemudikan Jis, sementara Robert duduk di tengah sambil merapalkan mantra untuk mengundang peliharanya. Dia menyuruh peliharanya itu untuk menyebar dan mencari Ranti, dan tidak butuh waktu lama bagi peliharaan Robert untuk bisa menemukan Ranti. Ranti masih menangis histeris. Tangannya pun masih dipegangi oleh sang ayah agar ia tidak melompat ke dalam air lagi. Sementara itu, Lampe masih berusaha untuk mencari ibunya Ranti. Entah, mungkin karena kedinginan, kelelahan, dan juga syok, Ranti tiba-tiba pingsan. Rustam semakin tak karu-karuan dibuatnya. Malam itu benar-benar malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ketika Rowan datang, Ranti sudah terbaring di tanah, sementara Rustam terlihat berenang untuk mencari istrinya yang menghilang. Rowan dan Banyang berlari ke arah Ranti, sementara Amang, Nanjan, dan Robert membantu Rustam untuk ke tepi. Tanpa bertanya pun mereka sudah tahu apa yang telah menimpa keluarga Ranti. Robert menyuruh Lampe untuk mendekat. Ia ditanyai tentang apa yang terjadi. Saat aku datang, semuanya sudah kacau. Ranti hampir ditarik ke dalam liang. Aku hanya berhasil menyelamatkan Ranti, ujar Lampe. Robert menghela napas panjang. Jadi kau juga tidak mengetahui siapa yang sudah membawa ibunya Ranti? Lampe menggeleng. Kurasa penghuni sungai ini, dia yang hampir menarik Ranti ke dalam liang. Akan sulit kalau sudah dibawa. Dia tidak akan keluar hidup-hidup, gumam Robert. Apa kau sudah mencoba masuk ke sana? Tanya Robert. Liangnya sudah tertutup. Aku tidak bisa membukanya. Hanya mereka yang tinggal di dalam yang bisa membuka liang itu. Robert berjalan ke arah sungai. Ia kemudian berjongkok, lalu tangannya menepuk-nepuk permukaan air. Tidak beberapa lama kemudian, gelembung-gelembung kecil muncul dari dalam air. Seekor buaya berukuran besar muncul. Tubuhnya dipenuhi lumut. Dia tidak menyerang Robert. Buaya tua itu terkesan patuh pada Robert. Robert beranjak, kemudian ia duduk bersila di atas tanah. Mama, panggil Ranti ketika ia baru tersadar. Banyang langsung memeluk Ranti, sedangkan Rowan tak bisa berkata apa-apa. Ia terdiam dengan mata terus menatap Ranti. Air mata Rowan kembali jatuh, namun ia segera menghapusnya agar tidak terlihat oleh Ranti. Sabar, Rus. Sabar, ucap Nanjan. Kau suruh aku sabar? Setelah apa yang aku alami, istriku hilang, Jan. Hilang. Rowan beranjak. Ia langsung mendekat ke arah Nanjan yang masih mencoba menahan Rustam. Kita tunggu di sini, Bah. Robert sedang mengusahakan, ucap Rowan pelan. Rustam terduduk. Dia menangis sesengukan. Tangisan yang sedari tadi ia tahan agar tetap terlihat kuat dan tegar di hadapan putrinya kini pecah. Ratapannya benar-benar menyayat hati. Tangisan seorang suami yang kehilangan istrinya membuat Rowan juga ikut menjatuhkan air mata. Rowan juga dulu pernah merasakan kesedihan itu. Robert dan seorang lelaki parubaya berdiri di depan sebuah pintu gerbang yang besar. Apa kamu sudah siap? Tanya si lelaki tua itu seraya menatap Robert. Robert mengangguk mantap.
Setelah mendengar jawaban dari Robert, lelaki tua itu pun langsung membuka pintu gerbang tersebut. Tangan Robert dituntun dan ia diajak untuk masuk melewati gerbang itu. Sebuah desa dengan pemandangan hijau terhampar di hadapan mereka. Terlihat banyak warga beraktivitas di sana, layaknya suasana pedesaan pada umumnya. Lelaki tua itu tidak melepaskan tuntunan tangannya dari Robert, dan warga di sana seolah tak peduli dengan kehadiran Robert. Selama kau memegang tanganku, maka kau akan terlihat seperti penduduk di sini. Maka dari itu, jangan pernah kau lepaskan, ujar si lelaki tua. Robert mengangguk. Meski aneh rasanya berjalan sambil dituntun seperti itu, namun Robert berusaha untuk tidak melepaskan pegangan tangannya. Wanita yang kamu cari itu berada di rumah tetua. Kamu lihat kan betapa sibuknya warga. Mereka sedang menyiapkan upacara sakral di desa ini, dan wanita itu akan dijadikan hidangan. Mintalah dengan rendah hati pada tetua, dan ingat, jangan mengacau, ujar si lelaki tua seraya menghentikan langkahnya tepat di depan sebuah rumah yang besar. Sekilas, tak ada yang aneh dari rumah itu. Bangunannya hampir sama dengan bangunan pada umumnya, hanya saja di depan pintu tersebut dijaga oleh dua orang berpakaian hitam. Di halaman rumah itu terlihat seekor sapi yang terikat pada sebuah tiang. Mata Robert lekat menatap anting pada telinga sapi tersebut. Itu adalah anting emas milik ibunya Ranti. Itu dia kan? Tanya Robert. Ya, tapi untuk membawanya pulang, kau harus meminta izin terlebih dulu pada tetua. Robert merasa lega kala mendengar jawaban itu. Syukurlah, ternyata dia masih hidup, ucap Robert lega. Setelah lelaki tua itu meminta izin, kedua penjaga itu pun lantas membukakan pintu dan mempersilakan mereka masuk. Isi rumah itu sekilas sama seperti rumah pada umumnya. Di ruangan itu ada meja, kursi, dan lain-lain. Tapi saat Robert melihat ke arah dinding rumah itu, Robert baru menyadari kalau ada yang beda di sana, karena di dinding rumah tersebut sama sekali tidak terlihat adanya foto maupun lukisan. Kau mau menyumbang barang mentah untuk acara kah? Ujar seseorang yang entah sejak kapan berdiri di belakang mereka berdua. Robert dan si lelaki parubaya tersebut lantas berbalik. Terlihatlah seorang lelaki yang mungkin kalau manusia usianya sekitar 90 tahun lebih. Wajahnya dipenuhi keriput, namun giginya tampak masih utuh, dan terlebih lagi dia masih bisa berjalan tegak tanpa bantuan tongkat. Anak ini dari luar. Dia meminta bantuanku untuk bertemu denganmu, kata si lelaki parubaya seraya melepaskan pegangan tangannya dari Robert. Lelaki tua yang merupakan tetua di desa itu tersenyum menatap Robert. Saya ingin membawa pulang wanita yang ada di halaman itu. Itu sapi, tapi memang itu sapi betina, kata si tetua sambil tersenyum. Robert menatap si lelaki parubaya yang menemaninya itu. Lelaki parubaya itu tampak mengangguk pada Robert. Saya ingin sapi itu, dan saya ingin membawanya pulang, ujar Robert. Kalau tidak aku izinkan, bagaimana? Robert terdiam, lalu terdengar suara tawa dari tetua. Dia berjalan mendekat ke arah Robert. Aku akan mencarikan dua pengganti. Jadi berikan saja itu pada anak ini, ujar si lelaki parubaya seraya berpindah posisi ke depan Robert. Suara tawanya semakin nyaring. Acara sakral kita sudah semakin dekat. Tidak ada waktu untuk mencari pengganti, ucap si tetua. Percayalah padaku, selama ini aku tidak pernah mengecewakanmu, bukan? Baik, kau tahu apa yang akan kulakukan padamu kalau kau sampai tidak menepati janjimu, kan? Ujar si tetua seraya menyeringai. Dengan mata melotot, si lelaki parubaya mengangguk. Ya,
Aku siap menerima hukuman itu. Suara tawa menggema di ruangan itu. Lalu kemudian Robert dan si lelaki parubaya disuruh untuk segera pergi dari tempat itu dengan membawa serta seekor sapi betina yang sebelumnya terikat di halaman rumah si tetua. Saat melewati pintu gerbang itu, Robert kembali lebih dulu. Dia membuka matanya, lalu beranjak, dan dari tengah sungai terlihat sesuatu yang berenang ke tepian. Rustam, Nanjan, Roan, Manyang, dan Ranti sama-sama menatap ke arah sesuatu yang sedang berenang itu, dan begitu dekat, barulah mereka sadar kalau ternyata itu adalah buaya berlumut yang sebelumnya muncul di punggungnya. Terdapat seseorang yang tak lain adalah Ibunda Ranti. Terima kasih atas bantuanmu, ucap Robert saat mengangkat tubuh ibunya Ranti dari atas punggung buaya itu. Ranti dan Rustam menghambur mendekat ke arah Robert. Mamamu masih hidup, Ti, ucap Robert setelah meletakkan tubuh ibunya Ranti di atas tanah. Ranti terisak seraya memeluk tubuh ibunya yang basah kuyup. Begitu juga dengan Rustam yang langsung memeluk anak dan istrinya, sementara Rowan tersenyum lega menatap mereka. Wah, Bet, aku tidak tahu kau punya peliharaan buaya juga ternyata, ujar Rowan ketika Robert mendekat padanya. Bukan, itu bukan peliharaanku. Dia seperti penjaga yang menjaga keturunan keluarga kami. Kalau tidak salah, dia itu adalah saudara kembar kakek buyutku dulu. Mereka terlahir kembar, tapi yang satunya terlahir dalam bentuk bukan manusia. Lalu dia dilepas ke sungai, dan sesekali dia datang untuk bertemu dengan keluarganya. Oh, seperti itu. Apa dia meminta bayaran atas bantuan itu? Tanya Rowan. Robert mengangguk. Sebenarnya bukan dia yang meminta, tapi tetua desa di sana. Rowan menghela nafas panjang. Terima kasih ya, Bet, ucap Rowan. Robert hanya mengangguk. Setelah kejadian itu, Rustam selalu mengucapkan terima kasih di setiap kesempatan pada Robert, dan Robert hanya bisa mengangguk mengiyakan. Hari itu, Robert memutuskan untuk pulang ke desanya, meninggalkan Rowan bersama dengan Amang Nanjan. Robert berniat ingin mencari orang-orang yang mengejar Ranti dan orang tuanya saat malam kejadian tersebut. Pikirannya kembali melayang, memikirkan cerita Rustam kemarin. Itu kesalahan Amang, karena Amang terlalu takut terkejar oleh mereka hingga membuat Amang tidak berhati-hati dan akhirnya menabrak. Tapi apa Amang tahu kenapa orang-orang itu sampai mengejar kalian? Tanya Robert. Rustam menghela nafas panjang. Amang rasa Amang tahu alasan mereka mengejar kami. Mereka itu pasti adalah penyetrum ikan yang Amang laporkan itu. Tapi tidak apa-apa, Bet. Amang tidak ingin memperpanjang masalah. Lagi pula Amang sadar Amang juga salah karena sudah ikut campur hingga merusak mata pencarian mereka, ucap Rustam. Robert menggeleng pelan. Suara monyet-monyet yang sedang memakan buah mondo di pinggir sungai menyadarkan Robert dari lamunannya. Aku pasti akan menemukan orang-orang itu, gumam Robert pelan. Robert sengaja meninggalkan cheese-nya di dalam sungai kecil yang bermuara di sungai besar itu. Dia berniat akan mengintai para penyetrum ikan, dan mungkin jika menemukan orang-orang yang mengejar keluarga Ranti, dia akan memberi mereka sedikit pelajaran. Robert mengintai dari atas pohon paling tinggi yang berada di dekat sungai. Sekitar pukul 11 malam, beberapa cheese mulai berdatangan ke area tersebut. Robert memperhatikan mereka dengan seksama. Benar saja, setelah beberapa saat kemudian, orang-orang itu mulai melakukan aksi mereka untuk menyetrum ikan di sungai tersebut. Robert bergegas turun dari atas pohon, lalu menuju ke cheese-nya berada. Disengaja tidak menghidupkan mesin cheese tersebut agar tidak ketahuan, dan ia juga tidak menggunakan senter. Sebelumnya, terlebih dahulu, Robert menutupi wajahnya agar orang-orang itu tidak bisa melihat wajahnya. Setelah itu, Robert mendayung secara perlahan agar tidak menimbulkan riak besar yang mencurigakan. Kalau kalian menggunakan potas dari hulu sungai sampai ke sini, kurasa kalian akan mendapatkan ratusan kilo ikan. Kenapa tidak menggunakan potas saja? Kenapa harus repot-repot sampai menyetrum? Ujar Robert mengagetkan orang-orang itu. Hei, siapa kau? Apa kau polisi? Aku? Polisi? Tidak. Bukan. Aku hanya penangkap ikan.
Sama seperti kalian, hanya saja cara kita berbeda. Kau menggunakan potas. Robert tertawa. Tidak, aku menggunakan jala, rengge dan juga pancing. Kenapa? Apa kalian takut aku akan menghabiskan ikan di sini kah? Jawab Robert. Beberapa hari lalu, aku juga melihat kalian sedang mengejar Cheese. Aku juga melihat Cheese mereka terbalik. Siapa mereka? Dan kenapa kalian mengejarnya? Tanya Robert. Orang-orang tersebut terdiam. Mereka juga tidak bisa membantah. Itu berarti dugaan Robert benar. Mereka lah orang-orang yang sudah mengejar Ranti dan keluarganya. Kami mendapat info kalau orang itu sudah melaporkan kami ke polisi. Dan akibat ulahnya itu, kami tidak ada pemasukan karena para polisi selalu berpatroli di sungai-sungai. Apa kau juga ingin seperti mereka? Hah? Tanya salah satu orang seraya mengarahkan alat penyetrum pada Robert. Wah, itu menakutkan sekali, ujar Robert sembari tertawa. Tawanya membuat jengkel orang-orang itu. Hei, kalau kau memang merasa jago, buka penutup wajahmu. Kenapa? Tidak berani? Kau pasti takut kami kenali, bukan? Pengecut. Berani-beraninya di mengganggu kita. Lanjut yang lain. Sebisa mungkin Robert menghindari mereka karena mereka menggunakan alat penyetrum ikan itu sebagai senjata untuk menyerang Robert. Sial, umpat Robert sambil terus mendayung menjauh. Hei, kembali kau sialam, ujar orang-orang itu. Kalau memang kalian jantan, ayo kita berkelahi dengan tangan kosong, balas Robert. Dia masih terus mendayung agar cepat sampai ke tepian. Bro, apa itu? Ujar orang-orang tersebut seraya mengarahkan senter mereka ke sungai. Buaya! Ada buaya! Teriak yang lainnya panik. Robert menoleh ke arah belakang dan ia akhirnya menghela nafas lega setelah mengetahui apa yang sedang terjadi pada orang-orang tersebut. Akhirnya dia datang juga. Ambillah mereka semua untuk bayaran atas bantuanmu, gumam Robert. Buaya besar itu tidak menyerang, namun karena mereka terlalu panik dan ketakutan saat melihat buaya tersebut berenang mengitari Cheese mereka, akhirnya salah satu dari orang-orang tersebut mulai menyerang buaya itu dengan alat penyetrum. Buaya itu terdiam saja. Ia menghempaskan ekornya ke air hingga menimbulkan gelombang yang cukup besar hingga membuat Cheese mereka terombang-ambing. Matikan alat setrumnya, teriak salah satu orang. Dan benar saja, setelah alat penyetrum itu dimatikan, buaya tersebut mulai tenang. Orang-orang di atas Cheese itu tampak lega. Mereka mulai tertawa-tawa, namun itu tidak berlangsung lama karena tiba-tiba saja muncul 2 ekor buaya besar lainnya dan belum sempat berkata apa-apa mendadak Cheese tersebut terbalik hingga membuat orang-orang tersebut histeris. Dengan sekuat tenaga mereka berenang menghindari buaya-buaya tersebut. Robert tersenyum sinis menatap mereka semua sambil melepaskan penutup wajahnya. Hari itu Ranti dan Manyang sedang memasak di dapur. Sementara nih ya, semenjak kejadian Cheese terbalik itu, ia selalu tampak murung. Dan bahkan ketika diajak bicara pun, ia seolah terfokus. Mungkin dia masih shock dan mengalami trauma mendalam atas kejadian itu. Saat sedang menumis sayur, tiba-tiba saja dari luar rumah terdengar suara orang yang berteriak-teriak marah. Ranti, mana Ranti? Ujar suara itu. Manyang menatap Ranti. Sepertinya ada orang mencari Muti, kata Manyang. Dada Ranti berdegup tak karuan. Dari nada suaranya yang tinggi, sepertinya orang itu sedang emosi, entah apa lagi kali ini. Ranti keluar, teriak. Di sana orang tua Arfan berdiri sambil membawa selembar kertas di tangannya. Ada apa ini? Tanya Ranti. Lihat, gara-gara kamu Arfan sampai pergi dari rumah. Kau harus bertanggung jawab kalau sampai terjadi apa-apa pada Arfan. Ranti mengerutkan alisnya. Loh, anak kalian yang kabur, kenapa malah marah-marah sama orang lain? Ujar Manyang seraya memasang badan melindungi Ranti. Hei, kalau bukan karena dia, Arfan tidak mungkin pergi dari rumah. Ini semua adalah salah kau, Ranti. Sebuah tamparan hampir saja mendarat di kepala Ranti, namun dengan sigap Manyang menahan tangan orang tua si Arfan. Jangan main tangan, bentak Manyang. Semoga hidupmu tidak akan bahagia selamanya Ranti. Itu doaku, ujar orang tua Arfan sebelum ia pergi. Ranti terduduk lemas. Masalah apa lagi ini? Dia membatin, air matanya mulai berjatuhan. Manyang merangkul bahu Ranti lalu mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah.
Saat itu, Rustam sedang tidak berada di rumah. Yang ada di rumah saat itu hanya Ranti, Manyang, dan Ibunda Ranti yang sedang tidur di dalam kamarnya. "Ada apa, Ti?" tanya Nia pelan. Ranti tak menjawab. Dia hanya menggelengkan kepalanya. "Jangan terlalu dipikirkan ya, Ti. Kamu tidak salah," ucap Manyang setelah mereka berada di dapur. Ranti menghela nafas panjang, kemudian kepalanya mengangguk. "Hidupku akhir-akhir ini rasanya rumit sekali, Kak," gumam Ranti. Manyang mengelus lembut bau Ranti. "Ranti, saat kamu berpikir hidupmu rumit, ingat, kalau sebenarnya di dunia ini tidak ada orang yang baik-baik saja. Kita semua sedang berjuang untuk tetap hidup hingga nanti kita tiba di garis finish," ucap Manyang. Ranti mengangguk. Ia memeluk Manyang dengan erat. "Hei, Bet, kemarin ada orang mencarimu," ujar Sidang. "Lalu?" "Ya, lalu kami bilang kalau kau sedang tidak ada di rumah dan katanya dia akan kembali lagi nanti," jawab Sidang. Robert mengangguk, lalu ia membereskan barang-barang bawaannya sebelum berjalan menaiki tangga. "Hei, Bet, kau ini sebenarnya dari mana sih?" tanya Sidang. "Dari desa lain. Ada urusan. Kenapa memangnya?" "Oh, begitu. Ya, apa ada lagi yang ingin kau tanyakan? Kalau tidak, aku akan terus pulang." Tidak ada lagi," kata Sidang. Robert mengangguk, lalu kembali melanjutkan langkahnya. Keesokan harinya, setelah sarapan, Robert tampak sibuk membersihkan halaman rumahnya. Setelah halaman rumahnya bersih, Robert pun lantas membersihkan badannya ke sungai. Selesai mandi, Robert membuat kopi. Kemudian ia duduk bersantai di teras rumah. Suasana terasa tenang. Hanya ada suara hewan-hewan kecil dan hembusan angin yang menemani. Robert menarik nafas panjang sambil memejamkan matanya untuk menikmati suasana hari itu. Tiba-tiba saja, dari arah jalan yang mengarah ke rumahnya terlihat seorang lelaki datang. Lelaki yang mungkin usianya sekitar 45 tahunan itu terus berjalan hingga ke halaman rumah. Robert menatap lelaki itu dengan alis mata berkerut. Wajah orang itu sepertinya tidak terlalu asing baginya. Lelaki itu tersenyum. "Lama tidak bertemu, jadi kurasa wajar saja kalau sekarang kau sudah lupa padaku," ujar lelaki itu. "Apa ada yang bisa kubantu?" tanya Robert tanpa menanggapi basa-basi orang itu. Robert, kau masih sama seperti dulu. Kau tidak berubah sedikit pun." Robert tidak mengatakan apa-apa. Matanya masih menatap orang itu sambil berusaha untuk mengingat-ingat siapa orang tersebut. "Apa Amang masih ada?" tanya orang itu. "Sudah meninggal." "Oh, jadi sekarang kau yang mewarisi ilmunya. Duduklah," ujar Robert mempersilakan. Lelaki itu tersenyum, lalu ia duduk di dekat Robert. "Jadi, apa jawaban atas pertanyaanku tadi?" ujarnya kemudian. "Ya, kau benar. Akulah yang mewarisi ilmu amaiku." Lelaki itu mengangguk. "Baguslah kalau begitu. Berarti aku bisa meminta tolong padamu." "Pertolongan seperti apa yang kau inginkan dariku?" tanya Robert. "Aku ingin menyantet seseorang." "Siapa dia?" "Istriku. Dia kabur bersama selingkuhannya dan membawa banyak sekali hartaku. Aku ingin dia mati." Robert menghela nafas panjang. Cukup lama Robert terdiam. Matanya menatap dedaunan yang kala itu melambai-lambai tertiup angin. "Bagaimana, Bet? Apa kau bisa menolongku?" tanya orang itu lagi. "Apa kau ingin dia langsung mati atau tersiksa terlebih dahulu?" ujar Robert balik bertanya. Aku ingin dia langsung mati saja. Karena kalau dibuat sakit lebih dulu, aku yakin dia pasti akan berobat." Robert tertawa kecil. "Apa kau tahu, bayaran untuk sebuah nyawa tidaklah murah," ujar Robert. Berapapun besarnya, aku sanggup membayarnya." "Jika aku menginginkan salah satu anggota tubuhmu yang menjadi bayarannya, bagaimana? Apa kau sanggup?" Mendengar perkataan Robert seperti itu, tentu saja membuat si lelaki tersebut kaget. "Apa kau mengira aku tidak mampu membayarmu dengan uang?" tanya orang itu. Robert tertawa. "Justru karena aku tahu kau mampu membayarku dengan uang, maka dari itu
Aku meminta anggota tubuhmu sebagai bayaran. Orang itu terdiam sejenak untuk mencerna perkataan Robert. Alis matanya tampak berkerut menatap Robert. Kau tidak mau membantuku? Ujarnya kemudian bertanya. Ya, karena hanya dengan melihat ke dalam matamu, aku sudah tahu niatmu. Wanita itu bukanlah istrimu, tapi dia simpananmu. Kau ingin menyantetnya karena kau takut dia akan membeberkan perselingkuhan kalian pada istri Samu, bukan? Kau ingin menyantetnya karena kau takut dia akan membeberkan perselingkuhan kalian pada istri Samu, bukan? Ujar Robert yang langsung membuat orang itu gugup. Kenapa? Kenapa kau diam? Pergilah dari rumahku. Aku tidak ingin membantumu, ujar Robert. Namun baru beberapa saat setelah Robert berkata seperti itu, orang tersebut mendadak langsung memegangi kaki Robert. Aku mohon, aku menyesal, aku minta maaf, aku sudah membohongimu. Apa yang kau katakan itu memang benar, tapi aku punya alasan kuat untuk menghabisi wanita itu. Tolong Robert, tolong. Aku sudah memiliki seorang cucu. Aku tidak ingin keluargaku berantakan. Aku tidak ingin. Suara lelaki itu bergetar. Ia menangis. Robert menghela napas panjang. Lantas, mengapa kau menyalakan api kalau kau sendiri tak siap untuk terbakar? Tanya Robert. Bahu orang itu bergetar dengan hebat. Tangisnya terdengar semakin kencang. Bet, aku berjanji, Bet. Aku tidak akan lagi mengulangi kesalahan ini. Tapi untuk kali ini saja, tolong bantu aku, Robert. Ucapnya dengan suara tajam dan penuh tekanan. Setiap kata-katanya seperti menuntut untuk dipahami. Lagi-lagi, Robert hanya menghela nafas panjang. Kita akan buat wanita itu meninggalkanmu. Kalau yang ini, aku bisa bantu, ucap Robert kemudian. Dengan segala pertimbangan, akhirnya lelaki itu setuju. Dan malam hari nanti, Robert akan melakukan ritualnya. Mama, makan ya, Ma, bujuk Ranti. Mama belum lapar, Ti. Tapi Mama harus tetap makan, biar Mama cepat sehat lagi. Tante kan kangen masakan Mama. Ranti, Mama tidak sakit. Mama baik-baik saja. Tapi memang semenjak kejadian itu, Mama jadi sering ketakutan sendiri. Mama takut setiap kali Mama melihat air. Dan Mama sekarang jadi takut dengan gelap. Itu wajar, Ma. Ada orang takut dengan ketinggian, ruangan sempit, air, api. Bahkan ada juga orang yang takut dengan bulatan-bulatan kecil berlubang seperti biji teratai. Itu normal. Nia menghela nafas panjang. Iya, Ti. Mama akan coba membiasakan diri dengan kondisi ini, ya. Ranti mengangguk. Mama pasti bisa kok. Herwan, kenapa kau melamun saja? Tanya Amang Nanjan. Saya kepikiran Ranti, Mang. Coba saja kau datangi rumahnya. Tidak, Mang. Saya sudah berjanji pada diri saya sendiri untuk tidak lagi menemui Ranti sebelum kami menikah. Saya tidak ingin membuat masalah lagi untuk Ranti. Rohan, namanya hidup. Pasti selalu ada saja ujian. Yang bisa kita lakukan saat mendapat ujian apa coba? Mengisinya, jawab Rohan sekenanya. Itu bukan ujian sekolah, tapi ujian hidup yang Amang maksud ini, ujar Nanjan. Maaf, Mang, saya benar-benar kurang fokus sekarang. Sekali lagi maaf ya, Mang, ucap Rohan. Amang Nanjan menarik nafas panjang. Tangannya tampak sibuk membelah rotan di hadapannya. Ayo, buatlah dirimu sibuk. Ayo sini, bantu Amang. Dengan balas, Rohan berpaling lalu duduk menghadap Nanjan. Lakukan dengan benar, jangan asal potong, ujar Amang Nanjan pada Rohan yang mulai mengambil langge untuk membelah rotan. Mang, ya. Mang, iya, Amang dengar. Kau mau bilang apa sih? Rohan menghela nafas panjang. Apa aku mencari uang dengan caraku saja ya, Mang? Biar aku bisa cepat menikahi Ranti. Rohan, bukannya kau sudah berjanji pada Ranti untuk tidak lagi menggeluti ilmu hitam? Itu dia masalahnya, Mang. Kalau menunggu panggilan kerja mungkin masih lama. Dan saya benar-benar tidak tega melihat Ranti hari itu, Mang. Nanjan menghela nafas panjang. Bagaimana kalau kau ikut bantu-bantu aku? Nanti aku akan berikan kau upah. Ya, sambil menunggu-nunggu panggilan kerja, bagaimana? Amang ingin memberikan aku upah? Daripada memberikan aku upah, lebih baik
menggunakan uangnya untuk membeli sarung bantal baru, ujar Rowan yang langsung membuat Nanjan menatapnya dengan tajam. Sementara itu di tempat Robert, namanya Kamalia binti Suri, ujar orang itu pada Robert yang sedang memandangi foto yang sebelumnya diberikan. Robert mengangguk, tangannya mulai mengasapi foto itu. Aroma kemenyan dan bunga bercampur menjadi satu di ruangan Robert. Selesai. Wow, luar biasa, keren, pakai banget Robert. Di sini bagaimana Robert berhasil menyelamatkan Bunia ya, ibunda daripada Meranti yang ditarik oleh siluman buaya, penghuni daripada desa gaib yang ada di Sungai Kalimantan. Ngeri banget ya. Dan sangat bersyukur sekali di tengah-tengah mereka tuh ada Robert, karena Rowan belum sampai tuh levelnya di situ tuh. Kalau Robert kebetulan juga buaya penunggu di sana adalah salah satu leluhur yang menjaganya. Keren, pakai banget di sini. Tapi jujur ya, saya nunggu-nunggu nih sebenarnya buat Robert nyikat si Arvan tuh, tapi Arvannya keburu kabur dari rumah ya. Dan Arvan memang yang dulu pernah suka sama Meranti tapi ditolak. Keren pakai banget di sini. Dan di endingnya itu Robert sedang mengasapi, mengasapi foto, siap untuk melepaskan, bukan santet tapi ya, dia nggak mau nyantet lagi, tapi di situ dia ingin membuat perselingkuhan itu berakhir. Keren, pakai banget. Dan ditunggu lagi nih untuk Om Ras, kisah kelanjutan dari kisah Robert dan Meranti. Jangan lama-lama ya Om Ras ya. Dan agak jauh nih sekarang Meranti sama Rowan nih, karena Rowan nggak mau menambah masalah. Itu pesan dari Robert. Jadi dia mencoba menjaga jarak, tinggal di rumah Amang Nanjan. Jadi lucu juga ya, Amang Nanjan mau ngupain si Rowan malah suruh beli sarung bantal, katanya banyak healer ya kata Robert. Kisahnya keren, pakai banget. Semoga teman-teman terhibur ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya untuk sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu ya di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang apabila berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.